Gue Amir. Di sini gue bakalan share tentang desk setup gue yang biasanya gue pakai buat kerja, gue cari hiburan, gue cari kesenangan, segala macam apapun hal gue lakuin di sini, dan juga ya berbagai hal yang gue suka dan gue mau gue lakuin semua di sini. Dan yang terpenting ini juga tempat gue dimana menerima kesedihan di dunia ini. Desk setup yang mau gue share kali ini bukan desk setup pertama gue. Gue udah coba-coba suka dan juga udah mengolah dan membuild suatu desk setup. Itu udah mulai dari tahun 2018 gitulah. Udah mulai ya mencari referensi dan membuat sebuah desk setup. Yang beneran baru tahu banget dulu tentang desk setup yang emang terkesan maksa banget, pengen punya meja nyaman tapi dengan budget yang pas-pasan. Ada beberapa kali lah gue ganti desk setup, mulai ganti ruangan, dekorasi, periperal, dan juga mejanya. Ya gitulah perubahan-perubahan dari desk setup gue yang sampai saat ini yang kayak gini yang mau gue share. Dan ya mungkin langsung aja ke pemeran utama dari sebuah desk setup. Kita bakalan bahas langsung ke mejanya. Meja ini gue rakit sendiri, mulai dari top table-nya ini gue pesen di tukang kayu dekat rumah dengan ukuran 150 x 80 cm dan tebal 3 cm. Ini table yang lumayan oke, dari gue pesen sampai selesai sekitar 4 hari lah udah jadi. Ini udah mulus dan bagus ketika sampai waktu itu, dan juga mungkin yang belum cuman di finishingnya aja, karena waktu itu gue request mau coba finishing sendiri. Dan akhirnya gue pilih produk untuk finishingnya yaitu dari Biofurnish. Gue pakai dua produk dari Biofurnish, yaitu sanding sealer untuk menutup pori-pori kayu agar menjaga kelembapan kayunya, dan juga natural oil untuk membuat warna dari kayu ini lebih mencolok dan lebih bagus dari warna aslinya, dan ngebuat tekstur permukaan kayunya itu lebih enak disentuh dan juga sesuai dari tekstur kayu itu sendiri gitu. Untuk top table ini katanya sih dari tukang kayunya itu bahannya dari bahan kayu bayur yang ya lumayan sih, pas gue pegang dan gue cobain gitu emang kokoh dan oke banget. Dan ini affordable banget untuk sebuah top table yang memang sudah lebar dan kokoh dan juga kayu gitu, full gitu. Jadi memang benar-benar kokoh. Ini harganya yang cukup affordable, cuma 300.000 aja. Udah cukup oke banget dan cukup bagus lah untuk sebuah top table dengan lebar dan juga kokoh kayak gini gitu. Banding gue harus beli produknya kayak gitu yang seharga ini mungkin nggak ada gitu, atau selebar ini dan seharga ini dan sekokoh ini mungkin nggak ada dari produk IKEA. Ya mungkin produk IKEA emang clean, bersih, tapi kalau dilihat-lihat dari harga-harganya gitu yang mungkin ukuran 100 kali 60 aja itu udah sekitar 500 ribuan, yang dalam itu kardus yang kalau nggak salah kayak Linmon atau Tala Kapten itu. Ya gue udah lihat hasil-hasil dari reviewnya sih, makanya gue udah cukup mengetahui gitu tentang produk-produk kayak akhirnya gue milih untuk top table ini di tukang kayu dekat rumah gue. Jadi ini udah oke banget. Dan mungkin kalau emang kalian mager ke luar rumah gitu ya, kalian bisa cari di Tokopedia ya. Itu dengan motif FJL atau finger joint laminate, itu lebih oke. Itu sejenis IKEA Carbly lah, itu motif-motifnya itu oke banget sih ya. Jadi kalau rekomendasi itu sih dari gue. Link dari semua produk yang bakalan gue bahas kali ini itu bakalan gue taruh di deskripsi di bawah. Untuk kaki mejanya gue pakai dari Kaki Meja Sejuta Umat untuk semua orang yang mau build meja lah ya, yaitu dari produk IKEA Adils. Kaki mejanya cukup oke, minimalis, clear, dan juga sangat mudah untuk pemasangannya. Dengan ukuran 70 cm dengan harga 70.000, yang kurang lebih 1 cm-nya itu berarti ya sekitar 1.000 lah ya. Kalau misalkan tingginya 70 cm harganya 70.000, itu sekitar 1.000 1 cm. Ya agak lucu juga sih beri 1 cm itu untuk 1.000. Ya ini udah oke banget dan worthy banget sih untuk bahan yang kokoh dari baja ya, kalau nggak salah dari deskripsinya itu udah oke banget. Kokoh juga, bunyinya juga oke, dan ya kokoh lah untuk satuan. Ingat, satuan. Tapi enggak kalau udah dipasang goyang. Kalau udah dipasang empat-empatnya goyang. Empat-empatnya udah dipasang di top table itu goyang top table-nya. Gila banget gak lo? Goyangnya itu parah banget sih. Sangat-sangat goyang, dan yang gua kurang rekomendasi untuk kaki inilah. Jadi ya gue menyesal sih, tapi ya untungnya gue dapet solusi sih dengan cara yaitu pakai siku L yang biasa dipakai buat ratinting gitu, dan gue pakein ke top table-nya biar lebih kokoh. Ini gue mur dari siku ke mejanya, akhirnya ya kokoh sih, ini kokoh banget bahkan.
Tapi ya kekurangannya jadi kalau mau pindah posisi ya agak sedikit ribet sih. Ya nggak bisa langsung angkat atau geser gitu, tapi yang penting kokoh lah ketika gue gunain, karena kan lebih banyak waktu untuk gue gunain dibanding gue harus pindah-pindahin mejanya. Ya lanjut, untuk kursinya gue pakai kursi dari Fantech Alpha GC184. Gue beli di Tokopedia sekitar tahun 2020, bulan Juli lah kalau nggak salah di 2020 itu, dengan harga 2,5 jutaan saat itu. Dengan harga itu dapat fasilitas juga yang udah lumayan banget, mulai ada backrest recline, floor hydraulic piston yang udah oke juga, terus di armrest yang mudah diturun naikin, tilt mechanism yang lumayan smooth juga, wheelnya yang lancar, dan steel base-nya juga yang udah kokoh. Paling untuk kekurangannya ada di bahan kulitnya sih mungkin ya, di alas duduknya yang udah mulai kekelopet banyak gitulah, udah sobek-sobek gitu, apalah namanya gue nggak tahu. Jadi kayak sobek kekelopet gitulah di bahan kulitnya. Ya mungkin karena kulit juga sih, karena kulit gitu kan kalau ketukuk-ketukuk lama-lama sobek dan patah gitu ya. Dan juga kekurangan lainnya ada di bagian busa armrestnya yang mulai cowak karena mungkin ya sering ketekan gitu lah, entah sama tangan gue atau paha gue yang sering gue naikin ketika gue mau naikin kaki gue ke atas bangkunya. Kekurangannya cuman itu sih, mungkin overall udah oke banget karena mesin-mesinnya dari yang tadi udah gue sebutin itu udah mantap banget. Masih awet sampai sekarang, base-nya juga masih kokoh dan juga mesinnya nggak rusak, karena biasanya kan di leher atau di pistonnya itu yang rusak ya turun naiknya, tapi ini udah kokoh banget. Jadi ini udah oke banget lah. Tapi gue saran sih untuk kalian-kalian yang mungkin kayak gue ya, pengguna kayak gue, kipas angin gitu ya. Kipas angin ini nggak cocok sih untuk kita gitu. Karena ketika matahari terik di siang hari gitu kan, kayak lo siang hari sedang produktifnya gitu, tiba-tiba panas, gerah, kayak mengurangi lah. Ya kurang lebih nggak enak banget gitu tuh. Jadi gue saranin mungkin lo beli kayak kursi-kursi office gitu yang ergonomis, yang biasanya sandarannya dari jaring gitu, yang bolong-bolong dan segala macam, itu yang ventilasi udara yang lebih banyak, jadi itu lebih oke dan lebih adem untuk kita pengguna kipas. Jadi untuk gua, dan beli kursi gaming atau kursi yang dengan bahan kulit itu cukup salah untuk pengguna kipas. Lanjut ke bagian yang gak kalah penting dari sebuah setup, yaitu adalah monitor. Untuk monitor, gue pakai monitor dari ViewSonic dengan series ultrawide VA2932 MHD, yang mana dari ukurannya yang 29 inch ultrawide, atau contohnya ya kayak monitor 24 inch tapi di stretch gitu sih, jadi sampai 29 inch. Ya untuk gue yang kerjanya emang butuhin banget display yang bagus, warna yang akurat, dan multitasking, monitor ini udah jadi pilihan terbaik sih, karena dari panelnya yang udah IPS dengan resolusi WFHD atau 2560x1080, untuk gua resolusi segini udah cukup banget dan puas lah, karena dibantu dari warnanya yang udah akurat juga, karena untuk NTSC-nya yang udah 85% dan sRGB-nya 120%. Ini udah oke banget sih, parah. Untuk displaynya gue cuma pakai HDMI aja yang langsung gue colok ke laptop yang ada di sampingnya. Lanjut ke bawahnya, yaitu atau ke bawah monitornya, ini gue pakai bracket dari Northbeiu dengan series NBF80 yang mountnya fit tuh 75x75 mm dan 100x100 mm. Bracket ini udah oke banget, gue beli di tahun 2020 gitu, di sekitar bulan Mei, dan sampai hari ini masih bagus banget, dan yang kurang lebih udah 2 tahun lah ya. Semuanya masih berfungsi dengan baik, mulai dari swivel, rotation, dan tiltnya juga semua masih oke banget. Harga gue beli waktu itu sekitar 320 ribuan gitu, tapi setelah gue cek lagi sekarang tahun ini udah sekitar 250 ribuan. Itu udah turun jauh banget. Jadi buat kalian yang mungkin cari bracket gitu yang lebih yang udah lagi oke dan durability-nya juga udah terjamin, ini udah oke banget. Udah 250 ribu udah awet banget, itu udah oke. Dan ya memang gue highly recommended untuk bracket ini. Dan semua link produk itu bakalan gue taruh nanti di deskripsi. Untuk penerangannya dan investasi mata gue di monitor ini, gue pakai light bar dari nggak tahu mereknya apa karena nggak ada mereknya juga di boxnya, tapi si toko yang jual ini emang jual alat-alat untuk desk setup itu. Yang nama tokonya mungkin kalau lo sering cari-cari desk setup di Tokopedia itu ada, namanya All for Work. Untuk light bar ini cuma 175 ribuan aja, dan semua fiturnya juga udah oke banget, mulai dari lampunya yang bisa berubah 3 warna, dari white, warm, dan juga warm white, dan brightness-nya juga yang udah bisa diatur. Ini udah oke banget sih. Jadi untuk kalian yang lagi cari light bar dengan budget yang pas dan ngepres, ini cukup dan oke banget, dan gua highly recommended sekali lagi. Lanjut ke bagian yang paling penting, power dari segala power. Dan paling penting banget di sini yaitu adalah si main karakter dari sebuah desk setup, yaitu adalah energi. Dan energi di sini, power di sini gue cuman pakai satu laptop
Laptopnya yaitu dari Acer Swift 3-Day Edition yang gue beli di tahun 2018 awal, yang spek bawaannya udah lumayan banget sih, dan gue ambil yang i7 generasi 8 waktu itu, dan sampai sekarang masih powerful banget dan nunjang pekerjaan gue yang cukup lumayan berat sih, ya lumayan berat untuk saat ini. Karena gue juga udah tambahin SSD 512GB dari XPGA Data dan tambah RAM 8GB dari Tim Elite. Yap, itu untuk powernya gue cuma pakai satu laptop ini. Untuk stand laptopnya gue pakai dari stand laptop merek Random. Ada dua stand laptop di sini. Yang pertama full metal, ini gue pakai untuk berdiriin si laptopnya. Dan yang satunya full plastik tapi dilipet gitu, gue pakai buat ngerjain project ilustrasi di iPad yang biasanya nanti gue taruh iPadnya di atas sini. Jadi posisinya makin enak dan gak bikin cepet leher pegel. Harga keduanya yang cuma 50-70 ribuan ini udah oke banget lah. Jadi ya gue highly recommended, terutama untuk yang bagian metal itu. Device lainnya yaitu yang ngebantu pekerjaan gue juga ya, karena di sini gue juga sebagai ilustrator. Yaitu di sini gue pakai device dari iPad Air 4 2020. Gue beli ini di sekitar tahun 2021 awal, dan gue pilih iPad ini karena dari spek yang dikasih dan harganya yang juga affordable. It's affordable. Sekali lagi affordable untuk sebuah tablet atau untuk sebuah iPad. Karena waktu itu emang iPad 4 ini lagi murah-murahnya dan speknya oke banget. Jadi gue bilang sekali lagi ini affordable untuk sebuah iPad waktu itu. Tapi buat kantong gue nggak sama sekali affordable. Nggak sama sekali affordable sih. Karena emang gue bilang affordable karena ini untuk harga tablet. Ya begitulah. Udah asik banget dengan desain iPad yang terkini dan match dengan Apple Pencil 2. Jadi ini oke lah. Kalau nggak gue pakai iPad ini untuk project, biasanya gue pakai untuk tampilin jam aja atau dengerin lagu dari sini. Karena speaker yang emang jos banget untuk kuping gue. Untuk keyboard gue pakai dari Digital Alliance Mecha 5. Bawaannya dengan switch OTMU Blue dan removable 3 pin. Keyboard ini asli banget, bawaannya nggak pernah gue oprek-oprek. Paling ganti keycapsnya aja untuk ganti tema dari keyboardnya. Dan juga sekarang ini lagi kebanyakan pakai keycaps aslinya dari Mecha 5. Ini yang dari material ABS juga dan udah double injection. Alasan gue beli ini waktu itu di tahun 2020 dengan harga sekitar 500 ribuan karena detachable kabel dan juga praktis saya di bawahnya dan fitur-fitur tambahan lainnya. Tapi setelah gue beli keyboard ini barulah memunculan merek dan brand-brand tidak masuk akal yang menjual keyboard sangat-sangat tidak masuk akal. Mulai dari Fantech, Fortech, Qtech, tidak ada tech, apalah itu taktek yang membuat saya terpantek palanya karena saya mulai menyesali pembelian produk tersebut. Tapi ya udahlah, yang namanya penyesalan pasti datang di akhir sih. Tapi ya selama ini karena untuk penggunaan gua aja ini udah oke banget sih keyboardnya, karena ya udah mantep. Karena nggak gue pakai game juga, karena gue sama sekali nggak main game. Jadi ya udahlah. Jadi untuk editing, untuk browsing dan segala macam itu udah oke. Jadi nggak ada lah penyesalan itu. Paling ya mungkin suatu hari nanti gue bakal upgrade untuk ke mode wirelessnya aja sih mungkin. Untuk mouse dari 2018 gue udah banyak banget sih gue ganti mouse, mulai dari yang murah banget bahkan sampai 30 ribuan gitu, sampai yang lumayan di atas 300 ribuan. 400 ribuan gue udah coba, tapi sejauh ini belum ada yang bikin hati gue seneng dengan mouse pilihan gue atau pembelian gue untuk mouse. Ya seenggaknya untuk yang saat ini gue masih lumayan oke lah yang gue pakai untuk daily driver, yaitu mouse dari Sades Oculus yang emang gue butuh mouse dengan button di jempolnya untuk backward dan forward. Karena kalau udah terbiasa pakai mouse yang ada tombol backward dan forward terus tiba-tiba nggak ada, kayak kerasa aneh aja gitu, kayak gimana gitu. Gue pilih mouse ini bukan karena gue main game ataupun fitur-fitur gaming dari mouse-nya, tapi bukan karena gue sama sekali gak main game. Sekali lagi, yang waktu itu jadi tujuan utama gue membeli mouse ini tuh karena dia covernya itu bisa kebuka. Covernya itu bisa kebuka jadi lebih enak gitu. Covernya itu bisa kebuka kayak gini. Dan ya gue pikir waktu itu kayak gue pengen coba repaint aja gitu ini, dan lebih keren aja kalau gue repaint sendiri gitu, kayak oke lah. Tapi sejauh ini sampai saat ini, dan lo bisa lihat sendiri, sama sekali nggak pernah gue repaint dan nggak gue pegang dari mouse ini. Jadi ya gecap Amir. Lanjut ke bagian yang jadi alas bagi keyboard dan mouse-nya atau mousepad, atau lebih tepatnya sih deskmat sih karena ini lebar. Gue pakai dari Rexus Daxa atau Rexus Daxa Retro dengan ukuran 80 x 50 cm. Ini enak banget, empuk, dan dari semua deskpad yang pernah gue beli ini sih paling oke. Di bagian audio gue pakai headphone dari DBA DJ200. Gue beli di harga 360 ribuan saat itu, dan ini enak parah. Enak parah untuk suaranya, bassnya dapet, treble-nya juga pas, pokoknya semua oke deh.
Terlebih dia detachable kabel yang juga memudahkan untuk nyimpennya. Kekurangannya mungkin cuma di ear cupnya aja yang bahan dari kulit gitu, yang sekarang udah mulai mau ngeletek gitulah, kayak ya gitulah, mulai gelembung-gelembung. Dan juga makin lama makin nggak enak gitu bau dari si kulitnya ini, kayak badek banget gitu, kayak badek, dan nggak enak juga untuk diendus ya. Yang ngapain juga sih gue ngendus-ngendus dari ear cup headphone gitu ya. Untuk stand headphone-nya gue pakai dari merek Tafware yang gue beli 50 ribuan waktu itu. Ini berguna banget dan bikin headphone-nya berdiri lebih baik dan juga enak dilihat gitu untuk pajangan di meja. Untuk penerangan di sini, gue juga ada 3 penerangan, 4 sih sebenarnya, karena satunya lagi itu light bar yang tadi. Jadi untuk penerangan di belakang laptop itu gue pakai lampu belajar arsitek gitu judulnya. Bisa dibelokin sana sini, dinaik turunin, itu bagus banget. Harganya saat gue beli cuma 90 ribu. Udah oke banget untuk yang butuh penerangan dan untuk yang butuh lampu-lampu belajar gitulah. Lanjutnya lagi ada desk lamp model bulan gitu yang ada 3 warna juga. Ini juga oke banget sih, cuman 40 ribuan, bisa diubah-ubah gitu warnanya, ada 3 warna. Udah oke banget sih, highly recommended. Dan juga yang terakhir penerangan di kolong mejanya, yaitu gue pakai LED strip yang udah hancur-hancuran banget sebenarnya. Karena udah lama banget sih ini gue beli, udah setahun lebih banget gitu. Karena udah mulai gue bongkar sendiri di sana sini karena banyak yang mati juga, yang di situ gue tumpuk juga karena warnanya udah mulai pudar. Jadi ya begitulah. Dan yang terakhir untuk pemanis dari sebuah desk setup atau dekorasi, yaitu di sini gue pakai tempat gitu yang semacam kayak pegboard gitu, tapi di sini namanya hijang grid yang gue taruh untuk taruh barang-barang rongsokan gue yang udah nggak kepake, dan juga ada bingkai dan juga ada rak dinding. Dan gue bakalan bahas mulai dari bagian yang paling gede dulu. Di sini gue taruh barang-barang rongsokan gue yang udah rusak juga dan dijadiin pajangan di sini. Untuk tempat pajangan ini adalah menurut gue alternatif dari pegboardnya IKEA yang cukup lumayan harganya. Karena kalau dengan ini cukup 40 sampai 50 ribu udah cukup untuk taruh-taruh barang-barang yang kayak gini, dan lumayan kokoh juga. Untuk rak ini gue nemu di Tokopedia. Linknya nanti bakalan gue sertain. Warnanya yang match sama setup gue, makanya gue pilih. Dan ini ukuran 60 x 10 cm dan cocok banget ditaruh di setup gue. Ini gue highly recommended karena pemasangannya juga mudah. Dan untuk bingkainya gue beli di toko bingkai kaki lima gitu sih, dan murah banget, sumpah asli ini murah banget. 3 bingkai ini ukuran A4 2 pieces dan A3 1 pieces cuma 55 ribu aja. Jadi ini beneran murah banget, dan gue taruhin poster quotes gitu penyemangat hidup yang jarang juga dibaca sih sebenarnya. ya udahlah ya. Jadi itu adalah semua desk setup gue, udah gue jelasin barang-barangnya, produk-produk yang gue pakai. Semua linknya bakalan gue taruh di bawah, dan ya mungkin itu udah sekitar 3 minggu gue pakai setup ini dari video ini dibuat. Itu udah mantep banget sih, karena untuk gue yang memang ya menurut gue ini budget juga sih, desk setup budget, jadi udah lumayan oke. Dan thank you sih untuk semuanya yang udah mantengin video ini, dan thank you juga untuk semuanya yang udah mau ngasih saran-saran gue untuk bikin video ini. Jadi ya udah, jadi cukup sampai sekian. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanya atau apapun bisa komen di bawah, dan untuk saran dan segala macam. Dan see you and bye.